Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Halo semuanya, balik Hai lagi. Kination. 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 Kembali lagi bersama kita Al-Hafez. Kita di sini punya segmen spesial, Apa tuh, Mer? segmen yang baru. Nama segmennya Kitab. Kitab. Iya, Apa kitab. sih tuh, Mer, artinya? Kitab itu singkatan dari Kitab. Kitab. Jadi guys, di sini kita akan mengundang alumni dan mungkin guru-guru untuk ngobrol santai sambil berbagi pengalaman dan tips yang pastinya akan berguna nih untuk Kination di rumah. Ini bangku udah kosong nih. Enaknya ngundang siapa? Kayaknya alumni dulu gak sih? Nggak guru? Enggak, alumni aja dulu. Alumni dulu nih. Alumni dulu. Guru belakangan ya? Guru belakangan deh. Maaf nih guru-guru. Penasaran gak sih siapa sih alumni yang kita undang hari ini? Penasaran banget sih. Tapi tahu gak siapa? Sebenarnya udah tahu sih, tapi ya Mer, katanya nih, beliau ini katanya lulusan COVID, Mer. Lulusan COVID? Lulusan COVID. Serius? Serius? Penasaran gak sih? Penasaran banget. Panggil aja langsung, Mer. Ayo kita langsung panggil. Ini dia alumni angkatan COVID kita, Bang Amai. Halo, Bang. Halo, selamat siang. Selamat siang, apa Selamat kabar? siang. Siang menjelang Alhamdulillah sore baik. kali ya ini. Bener. Jauh banget nih perjalanan ke sini. Aduh, jauh banget, Bang. Beda benua Ada kita. apa saya dipanggil-panggil ini? Aduh. Minum, Bang. Minum, Minum, Bang. silakan. Jauh banget ya. Jauh banget. banget. Jadi Bang, sebenarnya kita tuh manggil Bang Amai ke sini supaya apa ya, berbagi pengalaman kali ya, Mer. Waduh, berat ini obrolan. Ini. Berat ini, mikir keras nih. Pengalaman hidup. Pengalaman hidup. Pahit banget kayaknya. Tapi Jadi, Mer, gimana? dulu deh. Sebenarnya saya penasaran nih, kan katanya lulusan COVID ya, Bang. Lulus tahun berapa sih, Bang? Lulus tahun 2021. 2021. 2021 berarti awal-awal COVID, libur 2 minggu ya? Nah. Mer, tau nggak? Oke. Kita masih SD, Mer. Iya masih SD. Oh iya. Kita 2021 kelas 6 apa kelas 5 ya? Awal-awal kelas 6 ya? COVID kayaknya Kelas 6. kelas 5. speechless banget nih tiba-tiba masih SD. Kita masih SD, Bang Amai udah lulus. Gak, Bang, masih muda kan, kita sama-sama Gen Z. Betul, Gen Z sama-sama abis. Gen Z. Betul. Cuma beda sedikit aja. Sedikit Sedikit aja. aja, sedikit. Sedikitnya berapa tahun tuh, Bang? Kalian kelahiran tahun berapa? Saya kelahiran 2009. 2009. 2008. 2008. Ya, saya kelahiran tahun 2002. Ya, nggak jauh-jauh banget lah, Nggak Bang. jauh-jauh Masih banget. 2000. Masih Gen Z nih. Masih Masih Gen Gen Z. Z, masih Gen Z. Enggak ada perbatasan di antara Gen Z yang lain. Iya, bener. Jelas itu. 2002 2000 berapa? 2021. 2002 enggak maksudnya Lahir. 2002. 2002 masih bayi banget ini saya. Diundang ke podcast ini, masih bayi. 2002 tuh kira-kira lulusnya berapa? Tahun berapa, Bang? 2021 kalau misalnya lulus. Emang Lulus iya? SMA. Iya. Lulus SMA kan? Iya, lulus SMA. 2021 berarti ya? Nah, angkatan Covid lah bisa dibilang. Covid. Tapi tetap masih hafal. Oh, wisuda. Masih hafal. Pokoknya pengalaman di sekolah tuh cuman ya ke Guci Tegal. Di mana tuh? Guci Tegal. Jadi pas kelas 11 tuh waktu itu kita ada outing ke Oh, alah, Guci Tegal. Oh, Gitu. alah. Untung keluar kota ya guys, Iya. outingnya nggak di dalam kota ya kan. Kalau enggak ya nggak ada pengalaman di Iya sekolah. sih, bener. Percuma, Anda memanggil saya juga percuma. Nggak ada pengalaman. Ngomongin soal pengalaman nih, Bang. Widih, berat nih, udah berat nih. Berat banget nih. Nggak gitu. Oh, nggak gitu. Santai-santai aja Santai. kita. Ngomongin soal pengalaman. Kan tadi pengalaman outing tuh waktu kelas 11. Pengalaman Abang selama di AK tuh soalnya di AK kan bener Iya. Dia iya. kali gitu dari pesantren pindah ke AK gitu. Oh ya, karena kebanyakan anak kakak kayak gitu ya. Iya, Oh. rata-rata gitu. Kalau misalkan pengalaman di AK itu ya sebelumnya saya tuh SMP nggak di AK juga kan, di AK ada MTS. Iya, ada juga kan. MTS. Saya dari MTS 1 terus lanjut ke AK. Iya. Wih, madrasah banget ya, Oh, Bang. madrasah Iya, banget. iya. Dari MI MTS MA. Wih, 12 tahun. madrasah abis. 12 tahun tuh madrasah. Pokoknya waktu itu saya sebenarnya masuk itu kepala sekolahnya masih baru, Bu Marina. Oh, Bu Marina. Kayaknya sekarang masih kepala sekolah ya, Bu Iya, Marina. masih Bu Marina. Halo Bu Marina. Sukses terus Bu Marina. Sukses terus Bu Marina. Nggak bosan apa, Bang? Dari SD nya MI, MTS, MA. Kalau bosen sih sebenarnya enggak, karena
kayaknya kalau misalkan di compare sama SD tuh sama aja sih pelajarannya kan. Iya benar-benar. Sama aja. Iya, Fikih Justru lagi, Kurdis lagi. kalaupun di SD disatuin agama itu enggak, kalau menurut saya ya enggak ini banget lah. Enggak culture banget. Ini. Semua tuh harus ada. Culture abis. Kalau kata Gen Z itu semua harus ada segmennya, Bro. Iya kan? Benar-benar. Iya lagi. Masalah ngomongin culture nih. Dulu waktu abang di MA ada nggak sih culture? Wah, ada. Pasti. Jelas pasti. itu culture yang tidak pernah terlupakan gitu. Ini. Apa tuh Bang? Sepatu garis 3. Itu adalah culture MAAK dari zaman dulu katanya Jadi sih. inget banget tuh ya Bang. Wah, diinget banget karena kalau misalnya nggak pakai sepatu itu sepatu diambil. Oh sama nggak sih kita ya? Ambil. Bener-bener diambil gitu. Kalau kita sih enggak. Oke. Diambilnya dari bawah sama kita. Sampai berdiri Gang. Oh iya, disclaimer nih, waktu itu saya pernah kakak, teman-teman semuanya. Ntar kalau misalnya alumni pada mau main kakak, gak usah pakai sepatu maksudnya, pakai sendal aja karena Nyeker juga nggak lepas apa-apa. dari bawah guys. Nyekir. Kalau para alumni tahu kantin KAP, nah kita lepasnya dari situ, pakai sepatu. Kalau pakai sepatu, kebetulan waktu itu saya pakai sepatu kan kakak ya. Iya. Tiba-tiba disuruh lepas. Waduh, Pasti mau ngurip ya? najis apa ini gimana? Ya, padahal nginjek kotoran juga enggak ya kan? Iya. Disuruh lepas ya udahlah. Gitu. Saya aturin peraturan culture yang ada. Gitu. Culture. Ini culture baru ya. Iya, Bang? culture baru. Kalau culture lama itu ya itu sepatu Sepatu. harus garis 3. Gitu. Selain itu apa tuh Bang? Selain sepatu. Selain sepatu itu nggak ada sih. Nggak ada sih, berarti Kalau cuma misalnya sepatu. yang saya inget tuh sepatu aja gitu. Kayaknya culture kita sama ya, sepatu juga ya. Iya. Bedanya Kayaknya sepatu permasalahan garis kita tiga. tuh selalu Iya, sepatu. sepatu. Iya, Kalau kenapa ya? kenapa? Saya juga nggak tahu nih. Bu Marina tolong saya jelaskan di podcast nanti ya selanjutnya. Kenapa harus ada peraturan terkait sepatu gitu? Iya. maksudnya. Tapi ngomongin soal sepatu, kan dulu garis 3 nih. Hmm. Kira-kira abang pakainya apa tuh? Pokoknya sebenarnya garis 3 itu buat kalangan masyarakat AK. Iya. Masyarakat AK. Iya. Khusus nih, khusus. Khusus. Makanya masuk apa guys? Nah, jadi itu cuman bolehnya 2, Dallas atau nggak Adidas. Karena cuman brand itu doang yang Yang ada punya 3 garis. Iya. garis 3 gitu. Dulu ada nggak sih bang, teman abang nih, yang kayak kan garis 3 nih. Kali gitu dia makanya sepatunya garis 2, satu lagi di tip kayaknya. Bener banget. Bukan itu peken, bukan itu. Apa peken. tuh? Spidol. Di label. Oh, di label. Sepatu Converse di label garis 3 kan. Guru-guru kan nggak tahu tuh ya kan. Yang penting garis, Nggak tahu ah. yang penting garis 3 aja. Yang penting garis 3. Gitu. Itu bisa dikelet loh garis 3. Iya benar. Ya kan? Nggak rusak apa sepatunya ya? Sekarang alhamdulillah udah ada kemajuan guys, Iya. Alkaria bagi teman-teman alumni yang nggak tahu ya. Saya jelasin sedikit, ini podcast dari adik-adiknya. Dulu mungkin angkatan kita nggak ada podcast ya, Iya. nggak ada, ya mungkin belum maju kali ya, bagaimana? Nggak ada pelopornya soalnya. Programnya juga belum running di YouTube, belum banyak gitu. Sekarang udah ada podcast dari Alhamdulillah alumni. guys. Semoga sukses terus nih Amin, podcast. Amin, terima kasih Bang. Melatih gitu ya kan. Benar-benar melatih mental. Iya. Nah, melatih ngomong di depan kamera. Iya. Ini gugup nih sebenarnya tapi udahlah. Ngomongin melatih mental, Hmm. biasanya kalau ngomongin melatih kayak gitu, nyangkutnya kan sama kayak organisasi gitu. Iya sih Bisa. benar-benar Iya. bisa. Soalnya kan kayak di organisasi gitu kan kayak melatih kayak misalkan ada acara gitu kan, Hmm. MC segala macam. Dulu abang pernah nggak sih bang kayak ikut organisasi gitu selama di MA gitu? Atau mungkin Bang Ame ini tipe anak yang nakal tapi pintar. Waduh. Atau gimana tuh? Waduh. Gimana tuh Bang? Waduh. Coba dong. Maaf guru-guru semua. Saya bukan mengajarkan adik-adik yang tidak baik gitu. Cuman kalau misalkan di AK itu pengalaman saya itu di Alkaria saya nggak masuk organisasi. Sempat ditawarin sama Bunia, tapi saya masih mau fokus biasa aja gitu, nggak mau jadi anak organisasi karena sebelumnya saya di SMP udah ikut organisasi kan. Jadi kayak ya udah sekarang mau biasa-biasa aja, mau jadi murid aja lah, walaupun nggak terlalu gimana ya Bu. Pokoknya saya itu terkenal dengan telat. Oh gitu. Iya, mohon maaf nih para guru-guru. Stop dulu bang sama. Oh, sama. Itu dulu tuh catatan poin saya banyak banget tuh. Telat doang. Telat sampai panggil orang tua. Berapa banyak tuh poinnya tuh? Wah, sampai kayak enggak nyampe 100 sih. 100 Paling Madeo Bang. Iya. iya ya, 100 deh. Pokoknya 70-an lah. Hmm. Itu juga kan telat waktu itu poin itu 5. Iya, nambah. Nggak kerasa tahu-tahu udah banyak Iya, gitu. banyak. Dulu wali kelas saya KMA tuh.
Oh, karena saya SMA. masih kelas 10 gitu. Karena sering telat, terus wali kelas saya juga kelas 11 Bu Nur Hayati. Oh, Bu Hayati. Kelas 12 Bu Ubay gitu. Ubay. Tapi kalau misalkan yang paling berkesan buat saya itu Kadan, Kanova, Karya, walaupun ya semuanya sih semua guru Iya, itu berkesan semuanya sih gitu. pasti. Ada ceritanya gitu buat saya. Cuman ya karena mungkin kalau sama Kadan, Kanova, Karya itu kan gapnya itu kan nggak terlalu jauh ya. Iya, benar. Jadi apa sih namanya, masih nyambung lah kalau misalkan ngobrol gitu ya kan. Kalau misalnya ketemu guru yang agak tuaan sedikit gitu ya, bukan nganggap tua, bukan Bu. Saya hormat justru Bu. Segan gitu ya. segan. Jadi mau cerita apa-apa tuh susah. Iya, kayak Bu bener. Nia, Bu Nurul, Bu Nur Hayati, Bu bener. Ubay, Bu Marina, apalagi Bu Ispas, juga Kabaria, semuanya. Benar. Terus sempat saya pas zaman saya itu ada guru baru waktu itu namanya Pak Syukur. Mungkin sekarang udah sukses sekali di Algeria ya. Syukur. Udah jadi pembina mungkin ya. Iya, pembina Iya, OSIS, pembina benar, OSIS benar, ya, Pak betul, Syukur betul. ya kan. Sempat dapat kabar gitu, sukses selalu semuanya guru-guru. Walah, Pak Syukur tuh masuk pas kakak berarti kelas berapa tuh? Kelas 11 kalau nggak salah. Oh. Jadi kelas 10 tuh waktu itu saya masih sama TIK itu sama Kak Iput. Kalau bisa dikenal Kak Bella lah gitu. Jadi Kak Bella cuman sebentar doang sih emang. Kak Bella cuman sebentar, kayaknya 1 tahun deh gitu. Terus habis itu dia nikah dan tinggal sama suaminya. Oh, terus digantilah Pak Syukur masuk. Digantilah Oh, gitu. bener. Banyak sih kenangan di Al-Khairia, terutama culture yang ada di Al-Khairia ini. Serius ini tuh sempat hilang karakternya karena mungkin Covid ya. Apa tuh, Iya. Pak? Apa tuh? Tolong gerakan lagi muhadoroh. Itu Oh, iya, sangat membantu muhadoroh. Iya di sih. masa yang akan datang, maksudnya perkuliahan gitu. Karena itu muhadoroh kita ngomong di depan, bikin acara gitu. Kalian juga harus bisa tuh. Di situ harus ada punya mental gitu. Punya mental, materi yang bagus segala macam, terus juga kebersamaan, kekeluargaan, kesolidan antar satu sama lain gitu. Itu bagus tuh culture dia kan. Bener, Muhadoroh namanya. Ada muhadoroh kelas, Hah? ada muhadoroh Akbar akbar. tuh semuanya. Angkatan. Oh. Satu angkatan namanya muhadoroh akbar gitu. Enggak 3 angkatan tuh, Bang. Enggak. Tapi nih Bang, di antara semua pengalaman Abang, ada nggak sih Bang pengalaman yang berkesan bagi Abang maupun bagi guru-guru gitu? Mungkin kalau misalnya berkesan khususnya ke keadaan mungkin ya. Oh, ada. Nah, karena waktu itu kita sempat juara sinematografi, Widih, juara gimana tuh, 2 di kalau nggak salah tuh di SCTV waktu itu. Bang? SCTV. Ya kan, kita bikin program itu sama keadaan sampai syuting, sampai saya sakit di rumah sakit. Ya kan, karena keracunan makanan. Habis syuting makan makanan kayaknya enak aja gitu, tapi basi. Keracunan makanan, habis itu cut syuting gitu ya kan. Iya. Karena saya sakit, karena kebetulan saya pemeran utamanya. Oh, bisa Itu lihat sangat- mana, Kak? Hah? Bisa lihat mana? Bisa dilihat di YouTube Sinema Topografi Ini Alkeria. guys, string. Gini. Ada Kamerame 1 sama Kamerame 2. Wih, Itu bisa dilihat ya, keren guys. sih, itu keren. Tapi Bang, tadi kan udah nih sama guru-guru, sama angkatan tuh gimana Bang? Deket gak sih? Wah, kalau dibilang deket sih. Maksudnya sekarang tuh kita tuh khususnya kelasan mungkin ya, kelasan saya khususnya Masih 2 ataupun kelas Bang? angkatan, ya Masih 2 kelas? masih 2 kelas waktu itu IPA IPS. Masih suka main. Wah, bukber juga tiap tahun alhamdulillah ada gitu. Oh. Kebetulan sering sharing di tempat saya juga. Hmm. Kita ngobrol-ngobrol lah gitu, silaturahmi gitu. Ya bagi-bagi pengalaman juga sih sebenarnya gitu. Deket banget lah ya Bang. Ya bisa dibilang dekat banget. Sampai sekarang grupnya juga masih aktif, IG-nya juga masih pada aktif gitu. Keren IG banget. kelasan gitu. Jadi ya kita sih rencana mau emang jalan-jalan nih. Widih. Mau reuni jalan-jalan. Ikut apa kita, Mer? Beda angkatan dong. Beda angkatan. Jangan dong. Jauh. Gimana nih? Tadi kan ngomongin jurusan nih. Betul. Kalau boleh tahu, Abang ini anak IPA atau anak IPS? Anak IPS. Anak IPS, IPS. IPS habis. IPS abis. Sosial Lukador. Halo teman-teman semuanya. Oh, itu nama angkatan tuh, Bang? Nama kelasan. Oh, nama kelas. Kalau angkatan tuh Sesante Quartos. Wih. Widih. Dulu tuh masih ada culture kayak gitu tuh. Widih. Ya kan? Namain angkatan gitu ya kan. Masih ada nggak sih, Mer, namain angkatan gitu? Mungkin namain angkatan ada, Hmm. tapi kalau namain kelasan kurang tahu deh. Soalnya kan kita kan udah nggak ada IPA IPS gitu. Oh iya sih, benar-benar. Nyampur gitu sekarang, Iya. Bang. Benar-benar. Oh sekarang nyampur ya. Betul. Iya sih benar, dari pemerintah juga sih ya. Iya. Iya. Ngomongin soal jurusan, kan Abang jurusannya waktu sekolah nih IPS nih. Ya, Nah, kira-kira
waktu itu abang niatan mau ngambil jurusan di kuliahnya apa nih? Iya, benar. Pertama kali saya ngambil PAI. PAI. Pendidikan Agama Islam. Karena 12 tahun madrasah. Islam banget. Walaupun nggak terlalu Islami banget sih. Islam banget tapi nggak terlalu Islami. Masih belajar Masih kita belajar semua. sama. Semua masih belajar banget. Yes, gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk pindah Pindah apa tuh? pindah ke akuntansi karena menurut saya PAI terlalu membosankan. Maksudnya akhirnya ketemunya agama lagi, walaupun di akuntansi juga saya belajarnya ekonomi syariah kan. Jadi masih ada sangkut pautnya sama PAI gitu. Betul. Iya, benar. Bagi yang belum tahu nih Kinesian, jadi ekonomi itu ada banyak sebenarnya. Nah, saya itu fokusnya ke akuntansi tapi akuntansinya akuntansi syariah gitu. Jadi dengan syariat Islam. Untuk Bunia kalau misalnya dia akan mau ada ekonomi syariah boleh Dihubungi nomor di bawah ini. bercanda, Bu. Tapi maksudnya boleh aja gitu karena kalian juga harus tahu sebagai anak Betul, madrasah berbagi gitu. pengalaman. Betul, bagi ilmu juga gitu. Betul. Tapi kalau boleh tahu, abang nih di kuliah kan tadi kan di MTS lah istilahnya kan, abang ikut organisasi, Iya, betul. DMA, Rehat. Enggak, Rehat. Jangan-jangan di kuliah ikut lagi nih? Ikut lagi. Ikut lagi. Kalau di kuliah tuh wajib ikut. Iya, benar-benar. Maksudnya biar kita tuh pertama nambah teman ya kan, Iya supaya sih. wawasan kita juga luas, relasi juga luas ya kan. Jadi bisa sharing-sharing dengan apa yang nggak pernah sebelumnya kita pegang gitu bidangnya gitu. Jadi kita tetap terus belajar. Kayak sekarang nih saya lagi mendalami bidang komunikasi. Kayak kalian gini nih, Iya. jadi host segala macem karena ya tertarik sih sebenarnya jadi host. Apa saya aja nih yang jadi host? Tunggu dah. Bintang tamu. Gimana guys? Setuju gak kalau AKP saya yang jadi hostnya? Ntar kita jobnya ngapain, Bang? Jadi Saya yang bawain minuman aja dah. Gitu. Tapi masih sampai sekarang, Bang. Udah enggak sih sekarang karena sekarang udah semester terakhir jadi ya udah fokus di yang akhir-akhir Ya, lah sibuk gitu. berarti ya, Bang. Sibuk lah lumayan. Harus bisa ngatur waktu juga gitu. Benar-benar. Ngomongin ngatur waktu, kan setahu saya kan kuliah itu kan ada yang reguler sama yang kayak buat karyawan gitu ya. Ya. Menurut abang, untuk kita nih para Gen Z nih ya, Iya, benar-benar. mendingan kita ngambil yang reguler, istilahnya yang kayak fokus Iya, gitu Bang. kuliah, Atau yang karyawan. Iya, atau yang karyawan. Kalau menurut pendapat saya ini Iya, ya, iya. yang udah saya alamin sebagai manusia reguler. Manusia reguler. Manusia reguler. Jangan-jangan ngambilnya yang reguler. Iya, betul. Oh, benar-benar. Jadi tiap hari kuliah aja kerjanya. Kadang mumet juga guys, harus cari apalagi kadang kalau misalkan ada di tengah-tengah bulan itu kayak aduh pendapatan kosong nih ya kan. Harus ada harus ada pemasukan gitu Tapi ya harus kan. belajar gitu ya, Bang. Iya, tapi tetap harus belajar gitu. Mungkin kalau saran dari saya kenapa enggak kalau misalkan ngambil kelas karyawan? Karena kalau menurut saya juga dari pandangan saya juga biasa aja gitu, sama aja. Enggak ada bedanya ya, Bang. Nggak ada bedanya, mata kuliah pun sama, bab juga sama, isinya juga sama gitu. Kalau misalnya ngambil blended kan kalian juga punya chance buat kerja di luar Iya, gitu kan. Jadi ilmu yang diterapin tuh langsung gitu Langsung loh. diterapin lagi. Kadang kalau misalnya kita terlalu mendem banyak ilmu, ujung-ujungnya pas kita mau terapin lupa Iya sih, betul. benar. gitu loh. Makanya sembari kerja, sembari kuliah juga itu lebih enak sih, lebih efektif juga dan membantu orang tua betul. Iya, Betul betul, sekali. betul Jadi nggak usah sekali. minta-minta lagi ya, Bang. Betul, karena saya tidak pernah membantu orang tua, makanya saya saranin untuk Anda bantulah orang tua dengan cara kuliah blended, guys. Tadi ini sambil kerja gitu. Jadi supaya ada motivasi, apalagi laki-laki kan. Iya. Harus punya nih. Harus punya isian maksudnya. Benar, Iya, dengerin, ya. men. Iya, siap. Para Gen Z yang malas, denger ini nih. Ini. Ngomongin para Gen Z yang malas nih. Abang kan termasuk Gen Z nih ya? Ya, betul. Iya, betul. Setuju nggak sih kalau dibilang Gen Z itu kosong atau malas? Karena Bang nih di luaran sana nih banyak banget statement yang bilang kalau Gen Z itu lemah lah, Gen Z Iya. itu. Itu tadi Wah. yang kosong itu gimana, Bang? Kebetulan saya Saya- sendiri ada sedikit-sedikit rasa seperti itu sih. Ada jujur ada juga. Tergantung sih, tergantung. Hmm. Tergantung Gen Z-nya yang mana? Gen Z yang punya orang dalam Iya. apa yang benar-benar Gen Z Orang banget dalam. ya. Karena kalau misalnya Gen Z yang ada orang dalam ya pasti nggak malas guys, karena banyak link-linknya gitu Iya ya sih, kan. bener Iya. ya. Gak Dan susah itu- lah. Kalau menurut saya nggak boleh karena itu merugikan kesempatan orang lain juga Betul. gitu. Kalau misalkan dibilang statement Gen Z pemalas, menurut saya nggak juga gitu loh. Tergantung, semuanya itu tergantung sama diri masing-masing, lingkungan juga ngaruh banget. Iya, gitu lingkungan ya kan. parah ngaruh banget. Jadi gimana caranya kita supaya jadi Gen Z yang nggak nol gitu. Benar-benar.
nol. Karena Bang, menurut Bang ini, karena Bang udah berbagi pengalaman ya, mungkin saya juga mau sedikit bercerita. Karena dulu saya MTs itu sebenarnya nggak ngikut organisasi apa-apa. Jadi cuma kayak ekskul aja gitu. Iya. Terus pas masuk MA, saya masuk OSIS, itu saya ngerasa kayak, wah dunia saya berubah banget. Makanya tuh kayak bener-bener seproduktif itu ya tergantung diri kita sendiri gitu, guys. Betul. Jadi kalau misalkan kalian mau dapat pengalaman sendiri, ya kan, itu carilah pengalaman sebanyak-banyaknya. Jangan takut. Harus kepo. Jadi Betul, anak Gen Z betul. itu harus kepo. Biar Betul. kita nggak jadi Gen Z yang zero, nol gitu. Benar-benar. Kebanyakan kan statement sekarang nih sama Gen milenial gitu kan, punya karyawan anak Gen Z, ih males. Aduh. Ya kan? Nggak juga gitu loh. Makanya jangan kita mencemarkan Gen Z sebagai Gen Z yang nol gitu loh. Betul. Harus Gen Z yang memperbudayakan Indonesia, terus orang-orang yang lebih baik dibanding gen-gen sebelumnya gitu loh. Betul. Karena Gen Z ini emang membantu banget, apalagi teknologi sekarang. Itu membantu banget loh guys. Bagi kaum milenial, Gen Z itu, kaum-kaumnya teknologi, ya kan? Velocity apa? Nanti itu di belakangnya di belakang layar aja dia. Gitu guys. Jadi jangan salah kaprah. Berarti organisasi sama lingkungan itu penting banget ya? Penting banget. Gue berasa bintang tamu merah. Jadi kalau misalkan kita mau gitu berbaur, mau cari tahu juga apa sih yang cocok bidangnya buat diri kita gitu, berbaur lah sama lingkungan gitu. Jangan takut mencoba lah ya. Jangan takut mencoba juga gitu. Oke Bang, tadi kan kita udah bahas nih Gen Z ya. Iya, Gen Z. Gen Z banget. Culture abis. Ada nggak sih Bang kata-kata hari ini ya Mer untuk Gen Z di luar sana, atau Kinesian nih Mer di luar sana Bang? Kata-kata hari ini coba tolong di zoom dulu. Tolong zoom. Tolong di zoom. Ayo, minggir dulu Kay. Kata-kata hari ini, if you never try, you will never know. Kalau kamu nggak pernah coba, kamu nggak akan pernah tahu. Kayak gitu guys. Widih, tepuk tangan dong. Kata-kata hari ini pas banget nih untuk closingan kita hari ini Mer. Nggak kerasa ya Mer, udah di penghujung nih Mer. Udah jam berapa sih emangnya? Udah mau maghrib nih Mer nih, lihat jam tangan gua nih. Apaan itu, bukan jam tangan. Ini jam tangan. Kita tutup aja kali ya Mer. Terima kasih ya Bang Amay udah mau main. Terima kasih udah mengundang Kinesian. Terima kasih para guru-guru. Salam dari saya. Gak kerasa, padahal masih kayak pengen ngobrol lebih iya lama. Iya sih, bener banget. Karena Bang Amay tuh bener-bener banyak ya Bang. Iya. Lumayan sih. Kebetulan bagi kita nih para Gen Z nih lumayan berkesan banget sih dapat pelajarannya. Iya, benar-benar. Kayak ternyata kita tuh kalau kita nggak pernah mencoba untuk melakukan hal yang baru, kapan lagi kita nggak bisa berkembang segala macam. Betul. Oke deh guys, terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.